Berikut ini merupakan fitur-fitur unggulan dari program Siap Kontraktor. Jadi untuk fitur unggulan ini sebenarnya ada beberapa poin yang akan kita bahas, tapi kita akan bahas satu persatu, nanti akan lanjut di video-video selanjutnya. Kali ini kita akan fokus membahas tentang modul pembuatan RAP. Jadi di program Siap Kontraktor ini tersedia modul pembuatan RAP. Untuk menunya kita bisa buka di menu proyek, daftar pekerjaan, kemudian kita pilih proyeknya. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih pekerjaan mana yang akan kita inputkan RAP-nya. Di sini kita contohkan klik RAP. Nanti penginputannya di kolom ini. Nah, untuk pembuatan RAP ini sebelumnya kita harus mengisi data BQ atau RAB-nya dulu. Jadi nanti untuk RAP-nya dipilih sampai pekerjaan terkecil kita bisa pilih ya di sini misalnya urutan dana, nanti kita bisa bikin RAP-nya, detail untuk biaya bahan, upah, sewa alat, dan subkon dan overhead-nya juga bisa kita inputkan di dalam RAP-nya. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menginput secara manual di daftar pekerjaan proyek tadi, kemudian kita memilih bahan secara manual, memilih upah secara manual, dan ada juga cara menggunakan fasilitas daftar analisa. Jadi untuk fitur RAP ini kita bisa menarik data dari daftar analisa. Kita langsung buka aja di sini. Nah, misalnya kita mau buat RAP tentang pekerjaan pembuatan jalan sementara. Kalau sudah ada data daftar analisanya, kita tinggal nanti menarik datanya dari sini. Jadi nanti akan muncul analisanya seperti ini. Analisa seperti ini sudah termasuk dengan harganya, sudah termasuk dengan koefisiennya. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Jika koefisiennya berbeda, silakan diganti nanti pada saat penginputan RAP. Nah, kita contohkan nih yang pertama yang menggunakan fasilitas daftar analisa dulu. Nah, di sini tentunya awalnya kita harus membuat daftar analisanya terlebih dahulu. Jadi jika kita mempunyai data ini kita bisa langsung pindahkan di sini untuk daftar analisanya, di input, kemudian nama pekerjaannya apa, satuannya apa, kemudian setelah itu jika sudah di input seperti itu, kita tinggal klik analisa, kemudian tentukan daftar bahan, daftar upah yang akan digunakan. Nanti untuk data ini bisa kita gunakan di proyek-proyek selanjutnya juga, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke caranya. Kita buka daftar pekerjaan proyek, kemudian pilih proyeknya. Kita contohkan di proyek 2107 aja. Kemudian kita pilih salah satu pekerjaan yang akan kita buatkan contoh RAP-nya. Kita contoh yang pekerjaan pengukuran dan pemasangan bau pelang ini. Kita klik RAP. Ini kan masih kosong. Nah, kita sekarang mau contohkan yang menggunakan fitur analisa. Tadi kita sudah lihat daftar analisanya sudah dibuat. Kita akan menginput menggunakan fasilitas daftar analisa. Kita klik yang bagian G ini. Kemudian kita tinggal cari kelompok pekerjaannya itu di mana. Tadi di kelompok pekerjaan persiapan. Kita cari sesuai dengan nama pekerjaannya. Nah, ini pengukuran dan pasang bau pelang tenaga harian. Bisa juga nanti di bawah data ini bisa kita tambahkan analisa yang lain, misalnya pengukuran dan pasang bau pelang tenaga borongan, itu bisa juga kita pilih. Nanti itu tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah itu kita tinggal klik, kemudian tinggal di OK-kan di sini. Nah, otomatis dia akan ketarik semua datanya, data bahan, data upah. Nanti kalau ada data alat, dia juga akan tarik masuk ke data RAP ini. Kita tinggal edit koefisiennya. Oke. Terus nanti mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika nanti ada perubahan harga? Ini kan dipakai berulang kali untuk daftar analisa. Nanti kita simpan dulu. Untuk data harganya itu bisa kita edit nanti di menu proyek bahan. Bisa kita edit di menu proyek. Di sini ada daftar bahan, daftar upah, alat, subkon dan overhead. Kita tinggal pilih.
Asalkan itu belum ada PO untuk bahan tersebut, ini masih kita bisa edit harganya di sini. Jadi mungkin nanti harganya berbeda-beda di tiap daerah, jadi kita bisa edit untuk daftar harganya di sini. Tinggal direvisi. Nah, kemudian tinggal diganti harga RAP-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya di sini untuk RAP-nya sudah terinput. Sangat-sangat mudah karena kita tinggal sekali klik sudah terbentuk RAP-nya. Tinggal kita menyesuaikan untuk volume atau koefisien. Jadi bisa kita isi volumenya, bisa kita isi koefisiennya seperti itu. Nah, setelah terinput seperti ini, nanti bahan-bahan dan SPK-nya nanti ini sudah bisa di PO ataupun di opnam nantinya. Jadi data-data di sini akan bisa dilanjutkan ke proses-proses selanjutnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, jika kita tidak memiliki data daftar analisa, biasanya mungkin untuk pekerjaan yang baru yang kita belum pernah buatkan analisanya, kita harus menginput secara manual. Caranya seperti ini. Kita buka menu daftar kerjaan proyek. Kita asumsikan ini data-data daftar bahan, master upahnya semuanya sudah diinput sesuai dengan kebutuhan. Tetapi untuk database dari program siap kontraktor sebenarnya itu sudah sangat banyak sekali. Jadi kita tinggal pilih. Kalau ada yang kurang tinggal dilengkapi seperti itu. Nah, kita pilih proyeknya. Kemudian di sini kita coba revisi dulu yang tadi yang kita input. Kita hapus dulu untuk dijadikan contoh. Setelah itu simpan. Untuk cara menginput secara manual seperti ini, kita bisa pilih nama pekerjaannya, klik RAP, kemudian nanti kita bisa pilih satu persatu. Misalnya kebutuhan bahan untuk pekerjaan ini apa saja, misalnya papan, tinggal cari pakai fitur pencarian. Kemudian kita bisa lihat di sini ada muncul, tinggal di double klik atau oke. Kemudian apalagi kayu, kita tinggal double klik di sini, nanti otomatis dia terisi di sini ya. Nah, kalau tadi sudah terinput koefisiennya, kalau ini masih kosong, jadi kita harus input lagi secara manual di sini. Kemudian kita kalau mau pilih upahnya, kita tinggal klik yang U. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, misalnya tukang, kepala tukang, harian mandor. Nanti di sini kita tinggal menyesuaikan untuk sama seperti tadi, volume dan koefisiennya disesuaikan. Tetapi bahan ini, upah ini tidak akan muncul nanti pada saat kita klik B kalau belum kita inputkan di daftar bahan ini. Jadi sistemnya seperti ini. Jika kita belum menginput bahan di sini, maka nanti dia tidak akan muncul pada saat kita memilih RAP. Nah, apa bedanya data master bahan di sini dengan data daftar bahan proyek ini? Jadi, master data ini, master data bahan digunakan untuk keseluruhan kebutuhan proyek. Jadi, seluruh proyek bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sini. Jadi, ini yang disebut master. Tapi kalau untuk yang di menu proyek, daftar bahan proyek ini merupakan kebutuhan bahan yang akan digunakan di proyek tertentu. Misalnya proyek yang 2101, daftar bahannya tentunya akan berbeda daripada daftar bahan yang ada di proyek 21002 ini. Kita kembali di 21007. Nah, daftar bahan di 21007 itu sudah sangat banyak ya. Jadi dibuat seperti itu biar nanti pada saat kita melakukan pekerjaan, data yang akan kita buka itu tidak terlalu berat. Kalau diinput semua data master bahan, nanti akan menyulitkan kita dan membuat pekerjaan menjadi lebih lambat seperti itu. Jadi makanya dibuat cara seperti ini, mengambil data di master sesuai dengan kebutuhan saja di proyek seperti itu. Nah, itu untuk dua cara penginputan RAP yang bisa kita gunakan di program siap kontraktor. Bebas mau pakai yang mana, mau pakai cara yang menggunakan daftar analisa dulu dengan syarat kita harus menginput daftar analisa, atau mau input secara manual dengan syarat menambahkan daftar bahan upah alat di proyek tersebut terlebih dahulu,
baru bisa digunakan. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan modul penginputan RAP di program Siap Kontraktor. Terima kasih.